Kisah Rasul pasal 3 ayat 22. Isi khotbah Simon Petrus itu menyangkut tentang siapakah Yesus itu. Sesuai dengan Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku. Jadi dia akan menyaksikan tentang Yesus. Jadi tidak bisa salah kamu kalau kamu khotbahkan kisah para rasul, itu merupakan kesaksian rasul-rasul menjelaskan siapakah Yesus itu. Mari kita lihat ayat 22. Kisah Rasul 3 ayat 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Kalau kamu belajar, itu tertulis dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Jadi dalam ayat ini sudah dinubuatkan rupanya masa zamannya Musa, bahwa akan datang seperti Musa. Musa membimbing umat Israel dari tanah Mesir, tetapi Yesus akan memimpin kita meninggalkan bumi, masuk ke dalam kerajaan surga. Saya baca ayat 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Apa yang kita bisa ayat 23 ini? Kalau ada dari antara mereka yang tidak mendengarkan nabi yang sudah dikatakan oleh Musa itu, nabi itu akan dibasmi. Artinya di sini dia tidak lagi masuk di dalam covenant, perjanjian antara Allah dengan umatnya kalau dia tidak mendengarkan nabi ini. Walaupun dia mendengarkan nabi Musa. Saya baca, nanti saya uraikan ayat 24. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Zaman ini zaman di mana Yesus sudah naik ke surga. Makanya dalam nabi-nabi menceritakan semuanya tentang Yesus. Ayat 25. Kamulah yang mewarisi nubuatan-nubuatan itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Iya, saya ulang sekali lagi. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Itu Kejadian 12 ayat 3. Waktu Allah memanggil Abraham, bahwa melalui keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat. Iya. Baik, ayat 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Yaitu ayat 26. Diutamakan umat Israel inilah yang akan pertama sekali akan mendapat berkat sesudah dia melihat Yesus dibangkitkan. Itulah sebabnya makanya
harus berita saksi tentang Tuhan Yesus harus mulai dari Yerusalem, di luar Bait Allah, dan sekarang masuklah ke Bait Allah. Karena untuk orang itulah berkat itu pertama-tama sudah disediakan. Nah, mari kita lihat kalau demikian, siapakah Yesus itu yang diceritakan oleh Petrus dalam bagian ini? Yang pertama, ayat 22 kita ulangi. Bukankah telah dikatakan Musa? Jadi waktu Musa berangkat dari tanah Mesir, sudah diceritakannya tentang akan datang satu orang lagi. Tuhan Allah akan membangkitkan bagi kamu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Makanya Yesus harus dari keturunan umat Israel. Makanya anak Yusuf dan anak Maria, dia harus dilahirkan di kampungnya Raja Daud di Bethlehem. Karena dari dia harus keluar nabi seperti Musa. Jadi Yesus itu adalah nabi seperti Musa. Makanya Nikodemus, engkaulah yang diutus oleh Allah. Itulah nabi yang dia sudah tahu bahwa sudah dikatakan oleh Allah di dalam Musa pada waktu itu, akan muncul nabi seperti kamu dari bangsamu sendiri, dan inilah orangnya. Nah, itulah Ulangan pasal 18 tentang kedatangan Yesus sebagai nabi. Tahu arti nabi ya? Menyampaikan firman Allah. Makanya di dalam ayat 1 kali, apa yang diajarkannya, apa yang dia kerjakan. Diajarkannya sebagai nabi. Musa juga sebagai nabi menerima firman Tuhan. Yang paling terkenal adalah di Gunung Sinai 10 firman Allah. Yesus datang juga sama seperti Musa. Dia membawa firman Allah, maka dia katakan pada murid-muridnya, apa yang kudengar dari Bapakku, semua sudah kusampaikan kepadamu. Nah, itulah dia. Baru disambungnya tingkat ataupun ayat 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu, nabi yang dinubuatkan oleh Nabi Musa, akan dibasmi dari umat kita. Dibasmi artinya diputuskan, tidak lagi punya hubungan dengan umatnya sendiri. Ini yang seringkali diceritakan oleh Tuhan Yesus, umpamanya dalam perumpamaan penyewa kebun anggur. Karena mereka itu tidak mau mendengarkannya, maka dikatakannya, kalau nanti datang yang punya kebun anggur ini, apakah dibuatnya? Diambilnya kebun anggur ini dan diberikannya kepada orang lain. Diputuskannya lah dia dari perjanjian sebagai umat Allah. Itu maka tadi pagi dikatakan oleh Simon Petrus ayat 19-20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagi kamu sebagai Kristus. Tapi kalau ini tidak didengarkan, maka dia tidak akan lagi masuk dalam umat perjanjian Allah. Maka waktu khotbahnya pertama Jumat Pentakosta dikatakannya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Maka waktu Tuhan Yesus khotbah, masih kita ingat, kalau engkau tidak percaya, maka engkau akan mati di dalam dosamu. Bahwa engkau tidak lagi masuk di dalam perjanjian Allah karena engkau telah menolak nabi yang sudah dibuatkan dan engkau tidak mendengarnya. Maka akan dibasmi dari umat kita. Karena waktu Musa, mereka tidak mendengarkannya, belum dibasmi. Ya hanya disambung waktunya sampai Yesus
datang. Kalau Yesus datang, mereka tidak mendengarnya, maka akan dibasmilah mereka dari umat Allah dan mereka dijauhkan. Lahirlah gereja. Kita sambung ayat berikutnya. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita, tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah maka Yesus berani katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu artinya apa? Kalau dia tidak mau mendengarkan Nabi yang satu ini, maka dia dibasmi, tidak akan boleh masuk dalam perjanjian Allah lagi. Tidak bisa orang ini masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya banyak kali kalimat-kalimat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus merupakan kalimat ini, bahwa kalau ada orang yang tidak mau mendengarkan Nabi ini, ia akan dibasmi dari umat kita. Makanya Yesus seringkali katakan kalimat-kalimat yang menentukan. Kalau engkau tidak percaya kepada aku, maka engkau akan mati di dalam dosamu. Akulah jalan dan kebenaran. Baru lagi dikatakan, tidak ada satu orang pun yang pernah datang dari naik ke surga selain anak manusia yang turun dari surga. Kalau kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi itu, maka kamu akan dibasmi dari umat Israel sendiri. Karena sudah dinubuatkan dalam kitab Nabi Musa bahwa akan datang nanti Nabi seperti Musa, tetapi jauh lebih tinggi daripada Nabi Musa sendiri. Karena Nabi Musa melambangkan perjalanan dari Mesir, melambangkan Nabi ini memberikan undang-undang Taurat dan memberikan tanah Kanaan menjadi tanah perjanjian itu di bumi. Tapi Nabi yang satu ini lebih daripada itu, karena dia datang akan menyerahkan nyawanya yang sudah dibuatkan oleh semua nabi-nabi untuk mengampuni dosa umatnya, supaya umatnya yang percaya kepadanya boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi kalau Musa hanya boleh masuk ke tanah Kanaan, dan hanya undang-undang yang diberikan oleh Musa, tapi bukanlah merupakan jalan keselamatan. Makanya kalau ada orang yang tidak mau mendengarkan Nabi ini, maka dia akan dibasmi. Ya, itu sudah dituliskan di dalam undang-undang Musa. Baik, ayat 24. Dan semua Nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel. Jadi rupanya di sini Samuel itu mulai dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Zaman yang mana? Zaman Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, dan Allah nenek moyang kita telah mempermuliakan hambanya Yesus Kristus, yang kamu tolak, tetapi dia sudah membangkitkannya dari antara orang mati, dan dengan nama dialah orang yang lumpuh yang kau lihat ini sekarang menjadi sehat, karena Allah kita itu mempermuliakan hambanya yang kamu tolak. Itulah zaman yang dimasukkannya di sini sampai hari ini. Baru disambungnya ayat 25. Kamulah yang mewarisi nubuatan-nubuatan itu. Jadi mereka inilah yang harus pertama-tama mendengar apa yang dijanjikan Allah ini, dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Diangkatnya orang ini sebagai pewaris keselamatan yang sudah dijanjikan oleh nabi-nabi sejak mulai Samuel. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Kita ingat itu. Bagaimana dikatakan, hai Abraham, melalui keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Itulah melalui anaknya yang tunggal ini. Itulah Yesus Kristus, Mesias. Dari dialah kita bisa mendapat berkat ke seluruh dunia. Tetapi sebelum ke dunia diberikan berkat ini,
diutamakanlah keturunan Abraham tadi. Tapi kalau mereka tidak menerimanya dan menolak nabi itu, maka dia akan dibasmi dari perjanjian itu. Jadi bagaimana bisa diberkati dunia? Itulah melalui keturunan yang satu ini. Makanya Yesus adalah keturunan dari Abraham, Ishak dan selanjutnya. Karena dari sanalah munculnya, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya. Paling utama diberikan kepada umat Israel. Itulah makanya waktu Yesus mengutus murid-muridnya, diutamakan bangsa Israel. Jangan kamu menimpang ke Samaria atau kepada bangsa-bangsa lain, tetapi beritakanlah kabar baik kepada umat Israel yang terhilang saja. Tetapi di dalam pasal 1 ayat 8 mulai dari Yerusalem sama. Tetapi kalau mereka menolaknya, maka sampailah ke ujung dunia. Dan Petrus tahu hal itu. Kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jadi berita disampaikan kepada mereka supaya mereka meninggalkan kejahatan itu. Kepada mereka duluan disampaikan, baru nanti kepada orang lain. Maka sadarlah dan bertobatlah, tinggalkanlah kejahatan ini, selamatkanlah dirimu daripada angkatan yang jahat ini. Engkaulah mewarisi janji-janji tentang berkat Abraham yang sudah datang melalui nabi yang satu yang sudah dinubuatkan oleh Musa. Maka di sini Petrus mengungkapkan Yesus itu adalah nabi yang sudah dijanjikan sama seperti Musa. Yesus itu di sini apa? Yang dijanjikan lewat Abraham, bahwa keturunan Abraham dunia akan mendapat berkat. Tetapi ada ancamannya di sini, kalau mereka tidak menerimanya, maka mereka akan dibasmi dari umatnya sendiri, tidak akan ada lagi bagiannya. Baik, kita lihat berapakah tentang Yesus yang diungkapkan dalam khotbah ini. Kita pindah ke depan tadi pagi. Tadi pagi kita sudah mulai waktu mereka heran karena orang lumpuh bisa disembuhkan. Maka diungkapkannya lah mulai pada 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Jadi kesembuhan itu membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Bukan mendapat kemuliaan Petrus dan bukan juga mendapat kemuliaan yang disembuhkan. Baru dikatakannya Pilatus bahwa ia harus dilepaskan. Baru dilanjutkannya 14. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar. Jadi Petrus mengetahui bahwa Yesus itu yang kudus dan dia itu yang benar, walaupun mereka semua menyatakan dia harus disalibkan, tapi bukan karena salahnya. Baru 15, Yesus itulah pemimpin kepada hidup. Artinya Yesus itulah sumber segala yang hidup. Dan telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia. Inilah Yesus yang diungkapkannya. Baru disambungnya 18. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Yesus yang dia beritakan, Yesus yang disalibkan, dan Yesus yang menderita, Yesus yang dikuburkan, dan Yesus yang telah dimuliakan bangkit dari antara orang mati. Dan sampai hari ini dalam kuasa inilah orang lumpuh ini dibangkitkan. Yesus itulah yang sudah dinubuatkan oleh Musa. Dan barang siapa yang tidak mendengarkan nabi ini yang sudah dikatakan oleh Musa, harus dibinasakan dari umatnya ini.
Dan siapa lagi Yesus ini? Oh, inilah yang dijanjikan lewat Abraham. Bahwa dari keturunanmu lah bangsa-bangsa di bumi akan menjadi berkat. Yesus inilah yang dapat memberikan berkat kepada dunia ini. Itulah yang kita alami sampai hari ini. Baik, sesudah itu untuk kamulah ya paling utama. Memang dinomor-satukan orang itu. Ya. Mari kita lanjutkan ayat 4. Pasal 4. Sesudah itu apa yang terjadi? Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak. Di bait Allah ini tadi, kita jangan lupa ya. Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam. Karena mungkin ada khotbah lagi di luar, ada lagi khotbah di dalam bait Allah. Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Wah, jumpa ya. Padahal Petrus tadi mengatakan bahwa Yesus yang kau salibkan ini sudah dimuliakan, bangkit dari antara orang mati, di mana orang Saduki ini sangat membencinya pada saat itu. Ya. Dan sekarang jumpa lagi mereka dengan Simon Petrus, persoalan yang sama. Iya, makanya muncul di sini berapa orang? Satu imam-imam, pengawal-pengawal bait Allah, dan juga orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah. Kembali lagi seperti pengalaman zaman Tuhan Yesus. Yesus menyembuhkan orang sakit, tapi orang-orang ini memarahi Yesus. Sama. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Rupanya khotbah yang paling berkuasa dalam zaman abad pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Menurut Anda kenapa? Karena kemungkinannya yang bisa kita mengerti, mereka rajin beribadah di bait Allah, mereka bersedia berkorban, mereka bersedia mengikuti semua undang-undang Taurat, tetapi pengharapan tentang kebangkitan sangat menipis sekali. Kurasa hari ini pun itulah yang biasa bisa memberikan pengharapan kepada dunia ini. Baiklah, katakan yang paling ditakuti dunia sekarang adalah kematian oleh corona ini. Tapi kalau memang bangkit lagi nanti, makanya di sini yang sangat berkuasa khotbah mereka dan yang sangat dibenci oleh orang Saduki, kalau mereka ini menyatakan ada kebangkitan dari antara orang mati. Coba kita renungkan dan coba belajar kita. Pernahkah kita dengar dari nenek moyang kita sejak kita lahir ke bumi? Pernahkah dikatakannya waktu manusia dikuburkan? Nah, dicakap corona, laos kita ke perkuta-kutan. Lah pernah katakan sekali pe, kade-kadenta si ngoi taruhkan kita ku kubur neda, masih bangkit dari antara orang mati. Sampai Injil datang, barulah diberitakan bahwa yang kita kuburkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ini, ketahuilah bahwa dia akan bangkit sekali lagi. Dan ini semua pengharapan dunia. Semua dunia satu cuma yang diharapkannya. Itu kalaulah mungkin bisa hidup sekali lagi. Dan inilah yang diberitakan oleh Yesus selama dia mulai mengabarkan Injil dari Galilea. Bahwa anak manusia akan diserahkan. Dan akan dihina. Dan akan dikuburkan. Dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Sekarang Petrus sudah mengkhotbahkan itu. Karena hal itu sudah terjadi. Boleh kita tanya juga iman kita. Berapa hebatnya pun mujizat yang kita hadapi. Berapa banyaknya pun berkat seperti berkatnya Abraham berlimpah. Tetapi kalau hanya selama hidup ini dan mati tidak bangkit lagi,
itu hanya mendatangkan kesengsaraan datang ke bumi. Tetapi kalau dia sampai kepada kebangkitan, maka dia akan katakan, aku akan hidup sekali lagi. Walaupun tidak terlalu ramai di dunia, aku dapat diberkati oleh Allahku, tapi nanti aku bangkit sekali lagi. Itu sudah cukuplah bagiku. Apalagi di dunia pun kita diberkati. Sampai hari ini kita belum kena COVID-19 kan masih diberkati kita. Nanti sesudah pun kita tua, masih bangkit lagi dari antara orang mati. Itulah membuat mereka marah. Jadi bisa juga kita tanya, jadi kalau begitu, baik imam-imam, baik pengawal bait Allah, maupun orang Saduki, yang terus dia di bait Allah. Tapi kalau nggak ada pengharapannya akan bangkit dari orang yang mati, apa yang akan dapat diterimanya? Maka sama seperti petani, bagaimanapun bagusnya jeruknya dan bagaimanapun bagusnya kolnya, kalau terus tidak berbuah, makanya kasihkan dari satu sisi orang ini. Makanya tadi Petrus, kamulah yang mewarisi berkat ini. Kepadamulah yang pertama diceritakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub dan nenek-nenek moyang kita. Inilah pengharapan nenek moyang kita dahulu. Maka mereka mau percaya kepada Allah ini. Tetapi generasi ini menolak akan kebangkitan Yesus, terutama orang-orang Saduki ini. Sekarang bisa kita merenungkannya sebentar. Jangan-jangan kita pula nanti kan beribadah tiap hari, kebaktian terus ya. Adakah kita sampai kepada bagian ayat 2 ini? Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajarkan orang banyak. Apa yang diajarkannya kalau pengajaran rasul-rasul? Dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Itukah yang Anda harapkan mengikut Yesus? Kalau tadi dalam nama Yesus orang ini sudah disembuhkan, selesai. Disambungnya satu kali lagi. Mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus, siapa yang ada di dalam Yesus, ada kebangkitan dari antara orang mati. Itu yang dikhotbahkan. Maka kalau ditanya, apa khotbah? Isi khotbah rasul-rasul. Karena kita kan sering juga mengatakan apa? Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kan gitu. Apakah yang dikhotbahkan rasul-rasul? Dia mengkhotbahkan di dalam Yesus. Mantap ya? Ada kebangkitan dari antara orang mati. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya ada waktu kelegaan selama hidup di dunia ini seperti Abraham diberkati oleh Allah. Dan sesudah hari tuanya Abraham juga kita tahu dengan damai dia juga akan dikuburkan. Kemarin kita sudah pula dengar bagaimana kuburannya Raja Daud dan dia juga dikuburkan. Tetapi Yesus yang kami beritakan ini, kamu salibkan, mati, menderita dan bangkit dari antara orang mati dan hidup kembali duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kalau ditanya satu teologi yang paling penting, apakah isinya khotbah rasul-rasul? Apakah artinya kamulah saksiku? Pasti kita katakan mereka inilah menyatakan kesaksian tentang dalam nama Yesus ada kebangkitan orang mati. Makanya tadi kita kalau mundur kita sedikit, tanya saja orang-orang tua kita. Sekarang bisa ada orang tua kita tanya, kamu pernahnya dengar bahwa sesudah kamu mati nanti nek, bangkit lagi kamu kembali? Pasti nanti kamu terkejut. Jawabnya apa? Hadinggo mati nak. Inggo pancacing asajeng ngenca katanya. Kenapa? Karena nggak pernah diberitakan kepadanya ada kebangkitan. Sama saja dengan nenek moyang kita dulu. Kalau kita ceritakan soal cerita kapal terbang, apa kamu katakannya? Peri minta banci kabang nak. Langa di jelma lalu banci kabang. Tapi sekarang semua dunia percaya
bahwa dia bisa terbang di dalam kapal terbang. Bukan burung saja yang bisa terbang, semua manusia, ya everybody, katanya AirAsia, bisa semuanya menjadi terbang karena sudah terbukti. Maka kita, saya dan saudara akan sama. Ada kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi orang ini marah mendengar khotbah itu. Jadi apa yang dipelajarinya dalam agamanya? Nanti bisa juga kamu tanya orang lain, apa yang dipelajari dalam gerejamu itu nak gitu. Yakinnya kau bahwa khotbahnya rasul-rasul itu kalau boleh disingkatkan cuma satu. Dalam nama Yesus ada kebangkitan orang mati. Jadi sampai nanti akhirnya kita bangkit lagi, kita sekali lagi seperti bagaimana Yesus bangkit. Dia memang lahir di Bethlehem, disalibkan dia di bukit Golgota, dikuburkan di bukit itu. Tapi akhirnya dia bangkit. Dan sesudah itu berangkat dia kembali kepada Bapaknya. Itulah pengharapan sebagai orang yang percaya. Mari kita baca ayat 3. Mereka ditangkap. Jadi bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka mengajar dan apa? Dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kalau begitu, bisanya mungkin lebih penting kebangkitan Yesus dikhotbahkan dari apa? Dari pengampunan dosa. Dosanya diampuni pun kalau dia tidak tahu bahwa ada kebangkitan, nanti tugu yang semakin besar dan salibnya semakin besar. Karena dia tidak percaya ada kebangkitan, tapi tahu dia dosanya diampuni oleh Yesus, tapi kebangkitan tidak diceritakan. Nanti Anda bisa mendoakannya. Mana lebih penting Tuhan? Ku beritakan dosa diampuni, ataukah berita tentang dalam nama Yesus ada kebangkitan? Kurasa mungkin dalam nama Yesus ada kebangkitan. Kalau bangkit nanti kemana kita nak? Katanya ada surga dan ada neraka. Kalau kau tidak percaya Yesus, kamu masukkan ke neraka. Tapi kalau pengampunan dosa, mati, dosaku sudah diampuni. Entah ke surga entah kemana, pokoknya dosaku sudah diampuni. Ayat 3. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Rupanya panjang dia khotbah di bait Allah itu, karena mulai tadi jam berapa? Jam 3 ya. Iya, jadi khotbah dia mungkin 3 jam. Apalagi yang lumpuh itu sudah berjalan kemari, semua orang sudah meninggalkan bait Allah, keluar nonton semua. Jadi lama lah dia khotbah, sudah sampai malam. Khotbah lagi Simon Petrus panjang lagi. Makanya harus dia dipenjarakan karena hari sudah malam. Datanglah giliran rasul-rasul ditangkap. Bukan saja Yesus yang ditangkap, tapi pengikutnya pun mendapatkan nasib yang sama. Itu 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Ini berbeda ya. Bukan orang sakitnya dibawanya kepada Petrus, tapi apa? Tapi percayanya yang banyak. Berbeda dengan waktu zaman Tuhan Yesus. Kalau zaman Tuhan Yesus, dia sembuh. Mari kita bawa semua saudara-saudara kita supaya disembuhkan oleh Yesus. Di sini nampaknya berbeda. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Apa yang mereka percayai? Bahwa dalam Yesus ada kebangkitan orang mati. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Tambah lagi 2.000. Hari Raya Pentakosta 3.000. Dan di sini tambah lagi 2.000. Memang Kisah Para Rasul judulnya dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Dari tidak ada menjadi banyak. Dari 120 kurang lebih, tambah orang 3.000, tambah lagi menjadi 5.000. Makanya tidak bisa lupa,
Teologi Kisah Para Rasul adalah berkembang Yesus yang sudah disalibkan dan yang sudah naik ke surga itu berkembang dibuat oleh ajar-ajarnya. Dia hanya berkhotbah di sekitar daerah Palestina. Dia berkhotbah di Galilea, dia berkhotbah di Judea, berkhotbah di Samaria. Tetapi murid-muridnya mulai membuat hal ini lanjut karena Yesus menyertai mereka. Ayat 5. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas, yang baru mengerti tentang penyaliban, dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Rapat lagi. Sebagaimana baru mereka merapatkan tentang penyaliban Yesus. Sekarang anak buahnya Yesus yang dirapatkan. Bagaimana menghadapi lagi orang ini? Iya, musuh tetap musuh. Makanya tadi dikatakan oleh Petrus, kalau engkau tidak mendengarkan Nabi yang satu itu, maka engkau akan dibasmi dari umatnya. Dan ini akan digenapi pada tahun 70. Orang ini akan dibasmi oleh kekaisaran Nero. Waktu Bait Allah dihancurkan karena mereka salah mengerti. Menurut mereka orang inilah yang membakar kota Roma. Padahal orang ini tidak berbuat kesalahan dalam hal itu, tetapi mereka buat kesalahan. Tidak mau mendengarkan yang satu ini, Nabi ini, dan mereka harus dibasmi. Lanjutkan ayatnya yang ke-7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Kembalian nama dan apa ya? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua." Di sini apa dikatakan? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Aku ingat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Apa dikatakannya? Karena namaku kamu akan dibawa ke pengadilan agama. Tetapi janganlah kamu pikirkan apa yang engkau akan katakan. Mari kita lihat Lukas 12. Ayatnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Iya. Supaya kita ulangi apa yang dikatakan Yesus dan sekarang sudah dialami oleh murid-muridnya. Lukas 12 ayatnya yang ke-11. Lukas 12 ayat 11. Kuharap pas ayatnya. Paskah? Mulai dari ayat 10. Ya. Tetapi orang yang mengatakan, ayat 11. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan kepada penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Dan Lukas menuliskan di sini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, genap dalam yang dialami oleh murid-murid ini. Maka di sini cukup menarik. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hei pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jikalau kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seseorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan itulah." Jadi genap apa yang dikatakan Yesus dalam hidup murid-murid. Kalau kamu nanti akan dibawa ke majelis-majelis agama dan diadili, janganlah khawatir apa yang engkau jawab.
Tetapi pada saat itulah Roh Kudus akan memberikan jawaban kepadamu. Lantas ayat 8, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dengan penuh Roh Kudus inilah langsung diberikannya lah khotbahnya yang selanjutnya. Apa yang bisa kita terima dalam cerita ini? Siapakah Yesus yang diungkapkan oleh Rasul sebagai saksi? Iya. Dan bagaimanakah persoalan yang paling besar di sini? Karena mereka memberitakan dalam nama Yesus ada kebangkitan orang mati. Kurasa sampai hari ini, inilah khotbah yang berkuasa dimanapun. Orang mati akan bangkit kembali di dalam nama Yesus. Karena aku ingat, orang tuaku, nenekku tak pernah menceritakan kalau sudah dikuburkan bangkit kembali. Dan kalau aku pergi ke kampung-kampung orang lain, ke negeri orang lain yang tidak tahu tentang Yesus, bagi mereka mati sudah selesai. Tak tahu dia bahwa ada sekali lagi kebangkitan dan hidup sekali lagi. Tetapi sejak aku menjadi orang percayalah, aku tahu dan aku percaya. Nah, disinilah kuasanya khotbah Rasul. Maka semua saudara yang mendengar, kan begitu. Bolehkah bertambah iman kita? Kalau di sini tadi bertambah jumlahnya dari 120 menjadi 3.000 menjadi 5.000. Dan khotbahnya Simon Petrus, kurasa semua kita bisa mengkhotbahkannya. Enggak terlalu payah kan? Mana payah? Memberitakan tentang Yesus disalibkan, iya, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati, dan di dalam nama Yesus ada kebangkitan orang. Hanya percayakah waktu kita mengungkapkannya itu? Jangan pula kita katakan ada kebangkitan orang mati, tapi kita sendiri kerbu lihat orang. Nggak percayanya itu katanya. Karena aku lihat kalau orang naik pesawat, itu kan di waiting room namanya ya. Mau kemana Bu? Kita bilang, bangga kali dia menceritakannya. Aku mau terbang katanya. Mau kemana? Oh dari sini nanti ke sana. Siapa di sana Bu? Ada anakku di sana. Megah kali dia menceritakan. Mau terbang naik pesawat saja. Ini kita tidak senang kita menceritakan bahwa di dalam nama Yesus ada kebangkitan orang mati. Jadi para pendengar yang budiman, kan begitu? Yang sudah ngantuk-ngantuk, yang tidak ada kopinya pun nggak apa-apa lah ya. Yakinkah Anda bahwa berita tentang khotbahnya Simon Petrus ini membuat dia ditangkap karena di situ ada orang Saduki menceritakan ada kebangkitan? Kita bukan mengatakan mati sudah selesai, bukan gitu maksudnya. Adakah keyakinan di dalam hati kita hari ini bahwa di dalam nama Yesus yang aku percaya ini, seperti yang tadi, di dalam pesawat ini nanti aku bisa terbang dan sampai berjumpa dengan ini dan ini, diceritakannya banyak. Dan pulang dari sana diceritakannya lagi, saking hebatnya dia. Makanya Simon Petrus di sini semangat dia mengkhotbahkannya tentang di dalam nama Yesus ada kebangkitan orang mati. Itulah kurasa yang bisa kita sampaikan. Kedua tadi apa? Kalau kamu tidak mendengarkan perkataan Nabi ini, kamu akan dibinasakan. Maka katakan nanti waktu Anda mengkhotbahkan nama Yesus, waktu Yesus katakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah dia sudah mengungkapkannya itu. Mereka tahu Nabi Musa itu hebat. Tetapi walaupun mereka melawan Nabi Musa, mereka tidak dibinasakan di gunung Sinai. Tetapi kalau Nabi ini yang tidak mau mendengarkannya, maka binasalah nanti mereka. Tidak boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni dan ada masa kelegaan di dalam dunia ini karena ada kabar baik. Janji perjanjian Allah ini, berkat Abraham ini diberitakan kepada kamu terdahulu.
Tetapi kalau kamu menolaknya, maka diberikan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur buat anugerah kalau boleh kami mendengar bahwa dalam nama Yesus itu ada kebangkitan orang mati. Dan barang siapa yang tidak mendengarkan nabi ini akan dibasmi. Kami berdoa supaya ada kesadaran masing-masing, supaya kami bersedia diselamatkan dari angkatan yang jahat yang tidak mempercayai kebenaran ini. Tuhan kami Yesus, kami bisa melihat hati kami sebagai orang yang sudah percaya. Kami percaya di dalam nama Yesus, kami akan dibangkitkan sekali lagi sebagaimana Tuhan kami Yesus sudah bangkit dan sudah menyediakan tempat di surga bagi kami masing-masing. Terpujilah namamu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menguatkan iman kami, dan dengan demikian kami berani menyaksikannya. Walaupun Petrus diperhadapkan dengan majelis agama dan diadili, tapi dia mengalami kepenuhan Roh Kudus karena Tuhan Yesus sudah menjanjikannya. Engkau akan dibawa kepada majelis-majelis agama dan diadili, tetapi janganlah engkau khawatir, karena pada saat itu Roh Kudus akan memberikan apa yang engkau harus katakan. Dan hal ini sudah rasul-rasul genapi. Terpujilah namamu bahwa apa yang kau katakan akan digenapkan semuanya. Kuatkan iman kami untuk melihat kebenaran-Mu ini dan dengan berani bersaksi oleh karena kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.